Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Palsa Putra dengan NPM 24530455003. Di sini saya akan mengerjakan UTS Teori Musik 2 yang diberikan oleh Bapak Dr. Yan Hidayatullah, Magister Pendidikan Musik. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang terdapat pada gambar di atas. Yang pertama adalah gambar di atas menunjukkan bahwa progresi akord dengan inversi yang ditandai dengan menggunakan simbol angka yang seperti 6, yaitu 6 di atas dan 4 di bawah. Ada beberapa penjelasan mengenai mengenai bagaimana inversi-inversi terdapat inversi-inversi di atas dapat ditulis. Yang pertama adalah inversi akord. Jadi inversi akord itu terjadi ketika nada akord atau rod dari sebuah akord tidak berada di posisi terendah bass. Jadi inversi-inversi tersebut ditentukan oleh posisi nada akord dengan dengan bass, hubungannya dengan bass. Jadi inversi-inversi tersebut ditentukan oleh posisi nada akord dalam hubungan dengan bass, gitu. Posisi dasar rod atau possession, tanda dasar berada di bass. Inversi pertama, first inversion, nada ketiga dari akord berada di bass ditandai dengan 6. Inversi kedua yaitu second inversion, nada kelima dari akord berada di bass ditandai dengan angka 6, yaitu 6 di atas dan 4 di bawah. Yang kedua dari penjelasan progresi pada gambar. Jadi pada gambar terdapat progresif akord dalam simbol inversion, yaitu akord pertama ditulis sebagai inversi pertama yaitu 6, artinya nada ketiga dari akord ini berada di bass. Akord kedua yaitu jika dalam inversi pertama 6 menunjukkan bahwa nada ketiga tetap di bass. Akord ketiga ditulis dengan inversion kedua yaitu 6 di atas dan 4 di bawah. Artinya nada kelima dari akord ini berada di bass. Akord keempat yaitu kembali di inversion pertama yaitu 6. Jadi cara penulisannya adalah untuk menuliskan inversion ini, identifikasi nada-nada dalam setiap akord ditentukan posisi bass dan hubungannya dengan nada dasar akord, begitu. Yaitu dengan kita menggunakan simbol angka untuk menandai jenis inversionnya. Angka 6 untuk inversi pertama, angka 6 di atas dan 4 di bawah untuk inversi kedua. Contohnya yang pertama adalah jika sebuah akord F mayor adalah F sama dengan A dan C, yaitu posisi dasar F di bass dan F A C. Inversi pertama A di atas, inversi pertama yaitu A di bass yaitu F, A dan C ditulis sebagai F6. Inversi kedua yaitu C di bass yaitu C, E dan G ditulis dengan sebagai F6 di atas dan 4 di bawah. Oke, jadi dengan ini menunjukkan progresi akord yang terdiri dari sebuah inversi yang ditandai di sebuah posisi nada dalam hubungan dengan bass. Gitu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi dalam teori musik, istilah enharmonis menuju pada not-not yang sama. Not-not yang memiliki nada sefrekuensi, suara yang sama tetapi ditulis dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah F crash. Jadi F sharp dan G moll adalah G flat. Yang keduanya menghasilkan nada yang sama dengan sistem yang temperamen sama atau equal temperamen, tetapi memiliki penulisan yang berbeda tergantung pada konteks musiknya. Mengapa F crash dulu sebagai F crash bukannya G moll dalam konteks tangga nada G? Tangga nada mayor memiliki pola interval tertentu yaitu W atau whole step atau langkah penuh, dan H atau half step atau langkah setengah. Dalam tangga nada G mayor susunan not adalah G, A, B, C, D, E, F crash dan kembali ke G lagi gitu. Jika kita menggunakan G moll alih-alih F crash atau pola interval tersebut akan tergantung. Misalnya antara E dan G moll hanya dengan interval langkah setengah atau H, bukan langkah penuh atau W. Bagaimana yang diperlukan antara E dan F crash F fis. Oleh karena itu bagaimana yang diperlukan antara E dan fis. Oleh karena itu, F-fis dipilih untuk menjaga pola interval tangga pada tangga nada yang benar. Alasan notasi enharmonis harus dibedakan.
Konteks harmonis atau notasi seperti F crash atau G moll dipilih berdasarkan peran harmonis dalam musik. Dalam tangga nada G mayor, F crash lebih sesuai karena secara alfabelis mengikuti E dan mendukung pola tangga nada mayor. Jadi pembacaan musik atau notasi yang konsisten memudahkan pembaca partitur oleh musik. Jadi pembaca musik atau notasi yang konsisten memudahkan pembacaan partitur oleh musik. Misalnya menggunakan F crash dalam tangga nada G mayor lebih logis karena setiap not hanya muncul sekali dalam satu oktav. Tangga pengulangan alfabet atau tidak ada G ganda seperti jika menggunakan G moll. Perbedaan posisi di stave dalam notasi balok, F crash berada di spasi pertama yang garis kelima tergantung kunci, sedangkan G moll berada di garis kedua. Ilustrasinya seperti pada gambar di atas adalah G moll adalah nama N harmonis dari F crash, tetapi konteks tangga nada menentukan nama yang digunakan gitu. Dalam tangga nada G mayor atau F crash dipilih karena mendukung pola interval tangga nada mayor. Dengan itu, meskipun secara suara F crash dan G moll identik atau penulisan mereka berbeda untuk menjaga logikanya dan harmonis dan struktur musik sesuai konteksnya saja. Gitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa perbedaan dari orang yang belajar musik dengan cara sekolah musik ataupun kuliah musik dengan orang yang belajar musik dengan cara otodidak. Jadi perbedaan orang yang belajar dengan menggunakan mentor ataupun kuliah atau sekolah atau lesan musik itu akan jauh berbeda dengan yang belajar otodidak, karena dalam cara struktur belajarnya, dengan cara step by step dengan belajarnya, dan juga pengalamannya dan pemahaman juga akan sangat berbeda dengan orang yang otodidak, karena orang yang otodidak itu tidak memiliki tidak menstruktur cara belajarnya dengan lebih baik lagi begitu. Jadi ada beberapa contoh pembelajaran antara sekolah musik dengan orang yang otodidak. Jadi yang pertama adalah cara belajarnya. Jadi yang pertama itu cara belajar orang yang sekolah musik itu akan lebih struktur lagi dan menggunakan step by step yang lebih baik, karena dia akan diberikan dengan teori-teori dan materi-materi yang akan disampaikan oleh guru atau mentor tersebut gitu. Karena seorang guru akan lebih menstruktur pembelajaran yang apa saja yang akan dikasih kepada muridnya dengan lebih baik lagi begitu. Dia tidak asal-asalan memberikan materi, karena tidak semua jiwa musikal itu sama antara semua orang. Jadi guru itu akan memberikan buku tentang musik, memberikan pemahaman tentang teori musik, memberikan solfeggio yang lebih baik lagi kepada muridnya dengan menggunakan step by step yang sudah diatur oleh seorang guru tersebut. Sedangkan orang yang otodidak itu akan lebih kurang pemahaman tentang musik, karena dia belajar tanpa adanya mentor. Dia belajar tidak menstruktur cara belajarnya. Dia akan belajar sendiri menggunakan via online, mencari buku-buku yang ada di luar tanpa tahu maksud dari buku tersebut apa. Jadi dia akan lebih kurang dalam pemahaman soal belajar musik gitu. Jadi hal yang signifikan dalam belajar musik tanpa mentor itu emang benar-benar kurang pas, karena pemahamannya akan jauh lebih berbeda dengan orang yang memiliki mentor dalam belajar gitu. Terima kasih.